Marilah kita bahas sekarang metode berikutnya, yaitu metode nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV. Metode nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV dengan teknik arus kas yang didiskontokan atau Discounted Cash Flow atau DCF. Teknik Discounted Cash Flow atau DCF atau arus kas yang didiskontokan yaitu metode untuk memberi peringkat proposal investasi yang menerapkan konsep nilai waktu dari uang. Proses metode NPV adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk dan arus keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. 3. Jika NPV adalah positif, maka proyek dapat diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually exclusive, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Persamaan untuk NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan CF0 plus CF1 per 1 plus K pangkat 1 ditambah CF2 per 1 plus K pangkat 2 plus CFN per 1 plus K pangkat N. Atau bisa kita tuliskan sigma N T sama dengan 0 CFT per 1 plus K pangkat T. Di mana di dalam rumus NPV ini, CFT adalah arus kas bersih yang diharapkan pada periode T. K adalah biaya modal proyek dan N adalah umur proyek. Arus kas keluar atau pengeluaran seperti biaya pembelian peralatan atau gedung pabrik diperlakukan sebagai arus kas negatif. Mari kita lihat arus kas bersih untuk proyek S dan L yang akan kita evaluasi dengan metode NPV. Tahun ke-0 proyek S mengeluarkan modal 1.000, proyek L demikian juga mengeluarkan modal 1.000. Tahun pertama sampai tahun keempat untuk proyek S adalah sebagai berikut. Ada arus cash flow masuk sebesar 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L, arus kas masuknya tahun pertama sampai tahun keempat adalah sebagai berikut. 100, 300, 400, dan 600. Kita hitung pada biaya modal 10%, NPV proyek S adalah 78,82. Dengan proses yang sama, kita akan mendapatkan NPV L sebesar 49,18. Berdasarkan hasil kedua proyek harus diterima jika mereka independen, tetapi harus dipilih S jika kedua proyek adalah mutually exclusive. Kita lihat cara menghitungnya sebagai berikut. NPVS sama dengan minus 1.000 plus 500 per 1,1 pangkat 1 plus 400 per 1,1 pangkat 2 plus 300 per 1,1 pangkat 3 plus 100 per 1,1 pangkat 4. Jadi kita jumlahkan minus 1.000 plus 454,55 plus 330,58 plus 225,39 plus 68,30. Di total 78,82. Di mana 454,55 ini merupakan present value dari dana 500 atau cash flow 500 yang akan kita terima setahun lagi. Demikian juga
Angka 330,58 merupakan present value dari cash flow 400 yang akan kita terima 2 tahun lagi dengan biaya modal 10%. Demikian seterusnya untuk yang 225,39 merupakan present value dari dana 300 yang akan diterima 3 tahun lagi. Angka 68,30 didapatkan dari dana 100 yang akan diterima 4 tahun lagi dengan biaya modal 10. Alasan rasional untuk metode NPV. NPV sebesar 0 menyiratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Jika proyek memiliki NPV positif, maka proyek tersebut menghasilkan lebih banyak kas dari yang dibutuhkan untuk menutup utang dan memberikan pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham. Dan kelebihan kas ini hanya akan bertambah kepada pemegang saham perusahaan.